Apa yang akan kamu dengar hari ini bukan sekadar kalimat yang dirangkai dengan indah, melainkan suara dari kedalaman semesta yang memanggilmu untuk bangkit, menyadarkanmu bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Ini bukan pertemuan yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan yang dipenuhi maksud. Jika kamu sampai di sini, jika kamu membaca ini tepat sekarang, itu artinya waktumu telah tiba. Waktu di mana langit berbicara dan bumi menyambut. Sebuah waktu di mana jiwa-jiwa terpilih mulai dibangunkan dari tidur panjangnya, dan kamu adalah salah satunya. Dengarkan baik-baik, ini bukan hanya sebuah pesan biasa. Ini adalah panggilan yang telah ditulis dalam catatan takdir jauh sebelum kamu lahir. Sebuah panggilan untuk menjadi terang, bukan hanya bagi dirimu, tetapi bagi seluruh keluargamu. Mungkin kamu telah merasa bahwa hidup ini berjalan biasa saja, penuh tekanan, penuh pertanyaan, penuh ketidakpastian. Tapi hari ini, langit ingin kamu tahu. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu dilahirkan untuk memimpin perubahan, dan perubahan itu dimulai sekarang, dari dalam rumahmu sendiri. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin belum banyak yang berubah. Mungkin rumahmu masih terasa sunyi. Mungkin keluargamu masih dipenuhi kesalahpahaman, luka atau jarak. Tapi jangan tertipu oleh apa yang terlihat. Sebab apa yang tidak terlihat sedang bergerak jauh lebih besar. Semesta sedang menyusun ulang ritme, menata ulang arah, dan kamu adalah bagian dari rencana itu. Ini bukan sekadar perubahan musim. Ini adalah pergantian zaman dalam keluargamu. Kamu sedang berdiri di gerbang antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang penuh keajaiban. Selama ini, kamu mungkin merasa sendirian dalam doamu, menyimpan harapan diam-diam tanpa tahu kapan semua ini akan berubah. Tapi hari ini, izinkan aku memberitahumu dengan seluruh keyakinan, kamu tidak pernah sendiri. Doamu tidak pernah sia-sia. Langkah-langkah kecilmu yang tak terlihat, pengorbananmu yang diam, air matamu yang mengalir dalam hening, semuanya sedang diakui oleh semesta. Dan kini saatnya menuai, saatnya menerima, saatnya mengalami pergeseran ilahi yang akan mengubah tidak hanya hari-harimu, tapi garis keturunanmu. Bangkitlah, wahai jiwa yang terpilih. Jangan biarkan keraguan mencuri panggilanmu. Jangan biarkan penundaan membatalkan warisanmu. Sekaranglah waktunya untuk membuka hati, membuka tangan, dan membuka pintu rumahmu bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Karena ketika satu jiwa dalam keluarga memilih untuk percaya, seluruh generasi akan mengalami dampaknya. Dan karena itulah kamu di sini, bukan hanya untuk mendengarkan, tapi untuk merespons, untuk mengambil tempatmu, untuk bersiap bukan hanya dalam harapan, tetapi dalam tindakan. Karena gelombang perubahan ini tidak menunggu siapapun. Ia datang bagi mereka yang siap. Dan kesediaanmu hari ini adalah tanda bagi semesta bahwa kamu layak menerima yang telah dijanjikan. Maka sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin kamu melakukan 3 hal yang bukan sekadar formalitas, melainkan tindakan simbolis yang penuh makna. Pertama, tekan tombol suka pada video ini. Karena dengan begitu,
kamu sedang mengirimkan frekuensi penerimaan kepada semesta. Kedua, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini tidak berhenti di sini. Akan ada banyak pesan yang akan datang, dan kamu tidak boleh melewatkannya. Ketiga, tulislah di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal. Sebuah kode kepada semesta bahwa kamu hadir, bahwa kamu sadar, dan bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Satu angka yang akan memantulkan cahaya niatmu kembali kepada langit dan membuka pintu-pintu yang telah lama tertutup. Ingatlah ini. Perubahan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam bisikan, dalam getaran halus, dalam panggilan hati yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang terjaga. Dan kamu, wahai jiwa yang sedang membaca ini, sedang berada di ambang transformasi itu. Maka tenangkan pikiranmu, buka hatimu, dan izinkan kata-kata berikutnya menuntunmu menuju pemulihan, penyatuan, dan kebangkitan. Bukan hanya untukmu, tapi untuk rumahmu, keluargamu, dan seluruh warisan yang akan mengalir dari namamu. Karena ini adalah permulaannya, dan kamu telah dipilih untuk menulisnya. Bagian 1. Saat langit membuka gerbang waktu, ada masa di mana semuanya terasa diam, seolah semesta menahan napas. Waktu berjalan perlahan, dan langit terlihat jauh. Kamu mungkin pernah berdiri di titik itu, titik di mana harapan tampak memudar dan langkah terasa berat. Tapi apa yang sering luput dari pandangan adalah bahwa dalam keheningan itu, sesuatu sedang dirancang. Sebuah skenario agung sedang ditulis, bukan di panggung dunia, tapi di ruang batinmu. Dan hari ini, tirai pertama mulai terbuka. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu bukan hanya anak dari keluargamu, kamu adalah titik balik. Kamu adalah simpul takdir yang akan mengurai benang kusut warisan yang penuh luka. Mungkin kamu tidak pernah memintanya. Mungkin kamu merasa tak cukup layak memegangnya. Tapi pilihan ini bukan tentang kemampuan. Ini tentang kesiapan. Semesta tidak mencari yang paling kuat. Semesta mencari yang bersedia. Ada sebuah energi yang mulai bergerak perlahan dalam keluargamu. Sebuah pergeseran yang tak terlihat oleh mata biasa, dan kamu yang pertama kali merasakannya. Itulah mengapa jiwamu gelisah. Itulah mengapa hatimu terasa berat tanpa alasan. Karena kamu bukan sedang menghadapi masalah biasa. Kamu sedang menyentuh lapisan terdalam dari sejarah keluarga yang selama ini diam menunggu untuk disembuhkan. Dengar baik-baik. Kamu tidak dilahirkan dalam keluargamu secara acak. Kamu tidak muncul di tengah silsilahmu hanya untuk menjadi penonton dari pola yang terus terulang. Kamu ditempatkan di sana untuk menjadi pemutus rantai, pembuka jalan, penyambung generasi yang selama ini terpecah. Kamu adalah utusan yang membawa cahaya kepada jalur yang pernah gelap. Dan ya, jalan ini tidak mudah, tapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil sedang menyalakan obor harapan bagi mereka yang belum mampu melangkah. Lihatlah keluargamu. Mungkin mereka belum menyadari apa yang sedang terjadi.
Mungkin mereka masih terjebak dalam siklus lama. Pertengkaran yang tak selesai, jarak emosional yang melebar, atau luka yang diwariskan tanpa sadar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi kamu sudah mulai menyadari pola itu. Kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang harus diubah. Dan itulah tandanya, kamu sedang dipilih. Tugas ini bukan untuk membuatmu terbebani, tapi untuk memuliakanmu. Karena setiap keputusanmu hari ini untuk memaafkan, untuk mendekat, untuk memahami, untuk hadir, sedang menggoreskan babak baru dalam sejarah keluargamu. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah lompatan takdir. Dan kamu, ya kamu, adalah poros dari semua ini. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku? Mengapa bukan yang lain? Tapi ingatlah, semesta tidak pernah salah memilih. Kamu dipilih karena jiwamu mampu menampung beban ini dengan cinta. Karena hatimu menyimpan kekuatan yang tak semua orang miliki. Kekuatan untuk melihat yang tak tampak, kekuatan untuk percaya, bahkan sebelum bukti hadir. Setiap air mata yang jatuh, setiap harapan yang sempat padam, setiap luka yang kamu bawa dalam diam, itu semua bukan kelemahan. Itu semua adalah bahan bakar untuk kebangkitan ini. Kamu tidak sedang dihukum oleh masa lalu. Kamu sedang dipersiapkan untuk membentuk masa depan. Dan masa depan itu dimulai sekarang. Dimulai darimu. Saat ini, langit membuka gerbang waktu. Apa yang selama ini tertahan sedang dilepaskan perlahan. Doa-doa yang terkubur dalam keputusasaan sedang diangkat kembali. Janji-janji yang sempat dilupakan sedang dibangunkan dari tidur panjangnya. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah momen sakral. Momen di mana garis antara yang lama dan yang baru mulai bergeser. Dan kamu sedang berdiri tepat di tengahnya. Maka kuatkan kakimu, tegakkan kepalamu, biarkan cahaya lembut dari keyakinan menyinari wajahmu. Karena peranmu bukan untuk mengulang sejarah yang sama, tetapi untuk menulis ulang semuanya. Dengan cinta, dengan keberanian, dan dengan iman yang tak tergoyahkan. Ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Dan kamu telah menjawab panggilannya. Langit mendengarnya, bumi merasakannya, dan keluargamu, entah mereka menyadarinya atau belum, sedang berada dalam lingkaran perlindungan dan transformasi karena keputusanmu hari ini. Bangkitlah, karena ini adalah hari pertama dari kebangkitan rumahmu. Bagian 2. Janji yang pernah terlupa, kini sedang mendekat. Pernahkah kamu merasa bahwa harapan yang kau peluk begitu erat mulai berubah menjadi bayangan samar? Bahwa impian yang dulu bersinar terang, kini tinggal cahaya redup di kejauhan? Kamu bukan satu-satunya. Ada jutaan jiwa di dunia ini yang menyimpan mimpi dalam laci-laci kenangan, menutupnya rapat karena takut kecewa lagi. Namun hari ini, izinkan aku membawa kabar baik. Apa yang sempat kamu kubur tidak pernah benar-benar mati. Apa yang kamu pikir telah usang, sesungguhnya sedang dibungkus dalam waktu yang sempurna. Dan sekarang, waktunya hampir tiba. Impianmu bukan hal remeh.
Ia tidak muncul dari kekosongan. Ia adalah bisikan semesta, isyarat dari alam batinmu yang terdalam, bahwa ada sesuatu yang besar sedang dirancang melalui hidupmu. Mungkin kamu telah menunggu terlalu lama. Mungkin kamu pernah berkata dalam hati, "Aku lelah berharap." Tapi meski bibirmu diam, semesta mendengar suara hatimu. Dan tak satu pun dari bisikan itu diabaikan. Semuanya disimpan rapi dalam ruang waktu yang tak terlihat untuk dilepaskan pada detik yang tepat. Dan detik itu kini mulai terdengar detaknya. Apa yang dulunya terasa seperti penundaan, sesungguhnya adalah penjagaan. Kamu dijauhkan dari hal-hal tertentu, bukan karena kamu tidak layak menerimanya, tapi karena dirimu belum siap untuk menampungnya. Janji-janji yang besar membutuhkan wadah yang kuat. Dan kamu, melalui air mata, luka, dan perjalanan panjang, telah menjadi wadah itu. Kini, jiwamu telah ditempa. Hatimu telah diperkuat. Kamu telah belajar mencintai dalam kesendirian, berdoa dalam keheningan, dan berharap dalam kehampaan. Dan semua itu tidak sia-sia. Hari ini, semesta mulai merapatkan segala simpul yang selama ini terurai. Energi-energi yang pernah terpecah mulai menemukan jalannya untuk menyatu kembali. Dan yang luar biasa adalah, kamu tidak hanya akan menerima jawaban dari permintaan pribadimu, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan bagi jawaban doa orang lain. Orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang tidak tahu cara memohon, bahkan mereka yang diam-diam bersandar pada kekuatanmu tanpa pernah mengatakannya. Bayangkan ini, suatu pagi yang biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Matahari yang sama, tapi cahaya yang masuk lewat jendela terasa lebih hangat. Angin yang sama, tapi hembusannya membawa kedamaian yang lama tak kamu rasa. Itulah tanda-tanda awalnya. Sebab ketika janji mulai digenapi, semesta mengubah atmosfer di sekitarmu. Tanpa kamu sadari, wajahmu mulai bersinar, langkahmu menjadi lebih ringan, dan hatimu mulai menggumamkan lagu yang telah lama sunyi. Itulah saat di mana yang tidak mungkin mulai menjadi nyata. Namun satu hal yang perlu kamu ingat, kedatangan janji bukan hanya tentang menerima, ia juga tentang menyiapkan ruang. Jangan biarkan ruang hatimu masih dipenuhi rasa takut yang lama, keraguan yang lama, luka yang belum rela dilepas. Singkirkan semua itu. Bersihkan tempat di dalam dirimu, agar ketika kebaikan datang, ia punya tempat untuk tinggal. Karena berkat sejati tidak hanya datang untuk lewat. Ia datang untuk berdiam. Dan untuk itu, kamu harus bersih, kamu harus siap, kamu harus terbuka. Apa yang akan kamu lihat dalam hari-hari ke depan bukan hanya perubahan di permukaan. Ini bukan sekadar peningkatan keadaan ekonomi, relasi, atau pekerjaan. Lebih dari itu, ini adalah transformasi mendalam. Sebuah penyusunan ulang struktur hidupmu dari akar. Cara berpikirmu akan berubah. Cara kamu melihat orang lain akan melembut. Dan yang paling penting, cara kamu melihat dirimu sendiri akan berubah total. Kamu akan berhenti menganggap dirimu sebagai seseorang yang sekadar bertahan. Kamu akan mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang layak, bukan karena pencapaianmu, tapi karena keberadaanmu.
kabar baik ini tidak datang dengan ledakan. Ia hadir seperti embun pagi, diam namun menyentuh setiap sudut kehidupanmu. Dan ketika embun itu menyentuh hatimu, kamu akan tahu, inilah saatnya. Saat di mana semuanya mulai kembali. Saat di mana waktu yang hilang dikembalikan. Saat di mana hubungan yang rusak mulai didekatkan. Saat di mana impian yang padam kembali menyala. Dan bukan hanya untukmu, tapi untuk semua orang yang terhubung denganmu. Kamu adalah jembatan. Dan jembatan tidak pernah dibangun untuk dirinya sendiri. Ia dibangun agar orang lain bisa melewati kegelapan menuju terang. Dan terang itu kini mulai menyinari sisi gelap kehidupanmu. Biarkan cahaya itu meluas. Biarkan ia menyentuh rumahmu, keluargamu, generasimu. Karena janji yang dulu terasa jauh, kini sedang mendekat. Dan kamu akan menjadi saksi bagaimana yang tertunda berubah menjadi keajaiban. Jangan takut untuk membuka tanganmu, karena yang akan ditaruh ke dalamnya jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dan itu akan mengalir bukan hanya kepadamu, tapi melaluimu. Inilah masa kembalinya cahaya. Sambutlah dengan hati yang penuh syukur. Karena apa yang dulunya hanya kata-kata pengharapan, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Dan kamu akan berdiri di tengahnya, menyadari bahwa semua yang kamu alami ternyata sedang membawamu ke sini, tempat di mana janji dan jiwa akhirnya bertemu. Bagian 3. Ketaatan diam yang mengubah arah takdir. Di balik setiap kebangkitan, selalu ada satu jiwa yang memilih untuk taat. Bukan karena semuanya sudah jelas, tetapi justru karena semuanya masih samar. Dan mungkin itulah kamu. Kamu tidak menunggu langit retak atau bumi berguncang untuk mulai melangkah. Kamu tidak menanti pelukan dari manusia untuk percaya bahwa kamu layak dicintai. Kamu berdiri ketika yang lain memilih duduk. Kamu terus berjalan meski peta belum tersedia. Dan yang luar biasa, kamu melakukannya dalam diam. Diam bukan berarti lemah. Justru dalam diam itulah kekuatanmu ditempa. Karena tidak semua kemenangan harus dirayakan dengan teriakan. Beberapa kemenangan hanya bisa lahir dari hati yang tetap lembut di tengah kesakitan, dari jiwa yang tetap memilih percaya meski tak ada yang berubah, dari tangan yang tetap memberi meski tak pernah menerima balasan. Mungkin kamu tidak menyadari seberapa besar dampak dari kesetiaan kecilmu. Tapi langit melihat, semesta mencatat, dan tak satu pun dari langkahmu yang sia-sia. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas kata-kata tajam dengan kemarahan, kamu sedang memotong rantai kebencian yang telah diwariskan turun-temurun. Ketika kamu memilih untuk mengampuni meski tak diminta, kamu sedang membuka pintu penyembuhan bagi seluruh keturunanmu. Ketika kamu berdoa dalam sunyi, kamu sedang membangun menara cahaya yang menjulang jauh lebih tinggi dari yang bisa kamu bayangkan. Apa yang sedang kamu lakukan saat ini mungkin tidak mendapat sorotan. Mungkin tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Bahkan, bisa jadi kamu dianggap aneh, terlalu sensitif, terlalu baik, atau bahkan terlalu percaya. Tapi jangan biarkan semua itu meruntuhkan keyakinanmu. Karena buah
dari ketaatan tidak langsung muncul esok hari. Ia tumbuh perlahan, diam-diam, seperti akar pohon yang menyusup jauh ke dalam tanah sebelum tunas pertamanya menyentuh langit. Kamu sedang menabur di ladang yang kering, dan ladang itu adalah keluargamu. Mungkin yang kamu tabur adalah benih pengertian, ketika yang lain memilih menyalahkan. Mungkin yang kamu sirami adalah tanah pengharapan, saat yang lain memilih untuk menyerah. Tapi lihatlah, langit sedang menyiapkan hujan. Bukan hujan yang biasa, tapi hujan yang membawa musim baru, musim pemulihan, musim penyatuan, musim keberlimpahan yang tidak hanya menyentuh dirimu, tapi juga mereka yang kamu cintai. Jangan remehkan kekuatan satu jiwa yang taat. Karena sejarah dunia ini selalu berubah, bukan oleh kerumunan, tetapi oleh satu orang yang memilih untuk berdiri. Dan hari ini, kamu adalah orang itu. Dalam rumahmu, di keluargamu, di garis keturunanmu, kamu adalah pergeseran itu. Kamu adalah belokan dalam peta lama. Kamu adalah awal dari cerita baru. Mungkin kamu tidak merasa sehebat itu. Mungkin kamu masih bergumul dengan ketakutanmu sendiri. Tapi ingat, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah melangkah meski takut masih menyertai. Dan itulah yang sedang kamu lakukan. Dan itulah yang membuatmu luar biasa. Ketaatanmu bukan ketaatan yang keras kepala. Ia bukan ketaatan yang memaksa. Ia adalah ketaatan yang lembut, namun kokoh. Yang tidak memerlukan pembuktian, karena ia tahu siapa yang memanggil. Yang tidak perlu pengakuan, karena ia ditopang oleh keyakinan. Yang tidak mudah tergoyahkan, karena ia ditanam di tanah harapan. Kamu telah membuka pintu itu, pintu takdir yang tertutup bagi banyak orang, karena takut mereka akan disakiti lagi. Tapi kamu, meski pernah terluka, tetap memilih untuk mencintai. Meski pernah dikhianati, tetap memilih untuk mempercayai. Meski pernah ditinggalkan, tetap memilih untuk hadir. Dan karena itulah, kamu akan menyaksikan hal yang tidak dilihat orang lain. Kamu akan mengalami apa yang tidak dialami oleh mereka yang menyerah di tengah jalan. Langit akan membalas kesetiaanmu, tapi bukan dengan cara dunia membalas. Bukan hanya dalam bentuk materi atau pencapaian, tapi dalam bentuk damai yang tidak bisa dibeli, dalam bentuk pemulihan yang tidak bisa dijelaskan, dalam bentuk perubahan yang menulari setiap sudut rumahmu, dari yang termuda hingga yang tertua. Mereka akan melihatmu dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Dan kamu akan menjawab, "Aku hanya taat." Dan saat itulah mereka mulai percaya bahwa kesetiaan, kebaikan, dan cinta sejati masih memiliki kuasa untuk menyembuhkan dunia. Jangan menyerah, karena kamu bukan sedang mengulang masa lalu. Kamu sedang membentuk masa depan. Dan masa depan itu akan membawa namamu dalam setiap doa orang-orang yang akan berterima kasih kepadamu, bahkan jauh setelah kamu tak lagi ada. Karena hidupmu bukan hanya untuk hari ini. Hidupmu sedang menanam benih untuk 100 tahun ke depan.
Dan semuanya dimulai dari satu keputusan kecil. Untuk taat, meski tidak dimengerti. Untuk tetap percaya, meski belum ada bukti. Untuk tetap mencintai, meski sering dilukai. Dan itulah yang menjadikanmu pilar dari sebuah kebangkitan. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk rumahmu, untuk keluargamu, untuk semua yang terhubung denganmu. Dan semua itu telah dimulai. Sekarang, disinilah melalui dirimu. Bagian 4. Saat rumahmu menjadi altar perubahan. Bayangkan sebuah rumah, bukan istana megah, bukan gedung bertingkat, tapi rumah yang sederhana, hangat, dan pernah dihiasi oleh tawa dan tangis, oleh pelukan dan perpisahan, oleh janji dan luka. Rumah tempatmu tumbuh, tempatmu mencinta, tempatmu kembali saat dunia terasa terlalu bising. Rumah yang telah menjadi saksi bisu perjalanan keluargamu dengan segala keindahan dan kekurangannya. Sekarang bayangkan sesuatu yang lebih dalam. Rumah itu mulai bergetar secara halus, bukan karena gempa, tetapi karena energi baru yang turun dari langit. Energi yang membawa penyembuhan. Energi yang membasuh sisa-sisa dendam. Energi yang menghapus bisu dari ruang makan dan menggantikannya dengan percakapan. Energi yang menggantikan kecurigaan dengan pelukan. Itulah yang sedang disiapkan untuk rumahmu. Kamu telah menjadi titik awal dari semua ini. Dari kehadiranmu yang lembut. Dari kata-kata sederhana yang kamu ucapkan meski tidak dibalas. Dari senyum yang kamu pilih untuk berikan meski wajahmu lelah. Dari pintu yang kamu buka lagi dan lagi meski pernah tertutup dengan keras. Kamu adalah pemantik. Dan sekarang api kecil yang kamu jaga selama ini mulai menyala lebih terang. Rumahmu sedang diubah menjadi altar. Bukan altar dari batu, tetapi altar dari cinta, dari keberanian, dari pengampunan. Banyak keluarga hancur bukan karena bencana besar, tetapi karena luka-luka kecil yang tidak pernah diobati. Karena kata-kata yang tak pernah diminta maaf. Karena sikap dingin yang dibiarkan membeku bertahun-tahun. Karena jarak yang semakin lebar tanpa ada yang mencoba membangun jembatan. Tapi kamu telah memilih untuk menjadi jembatan itu. Dan tidak ada keputusan yang lebih mulia dari itu. Kamu mungkin bertanya-tanya, bisakah rumahku benar-benar pulih? Jawabannya adalah, ya. Bukan hanya bisa pulih, tetapi bisa menjadi pusat perubahan. Rumahmu bisa menjadi tempat di mana generasi baru lahir tanpa mewarisi luka lama. Tempat di mana anak-anak tidak hanya mendengar kata cinta, tapi melihatnya dalam tindakan. Tempat di mana meja makan menjadi tempat pertumbuhan, bukan tempat penghakiman. Tempat di mana tangis bisa berubah menjadi tawa, dan sunyi bisa berubah menjadi lagu. Perubahan ini tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam. Dari satu hati yang memilih untuk percaya. Dari satu tangan yang memilih untuk mengulurkan. Dari satu suara yang memilih untuk berkata, "Mari kita mulai lagi." Kamu telah memutuskan untuk tidak menjadi korban dari cerita lama, tetapi penulis bab baru. Dan itu berarti kamu harus bersedia mengubah suasana dalam rumahmu. Bukan hanya secara fisik,
tapi secara energi. Singkirkan suara-suara lama yang masih berbisik bahwa kamu tidak cukup. Hapus kalimat-kalimat lama yang pernah menggores harga dirimu. Ganti semuanya dengan kata-kata yang memberdayakan, dengan doa-doa yang sederhana tapi penuh keyakinan, dengan tindakan-tindakan kecil yang menyentuh hati. Bersihkan rumahmu dari sisa-sisa energi yang membuatmu terus merasa bersalah. Biarkan cahaya masuk ke setiap sudut yang selama ini gelap. Gantungkan harapan baru di dinding rumahmu. Letakkan pengampunan di meja tamu. Buka jendela untuk kejujuran dan kasih sayang. Dan terutama, jadikan setiap ruangan sebagai tempat di mana jiwa-jiwa yang kamu cintai bisa tumbuh dengan aman. Sebab rumah bukan sekadar bangunan, ia adalah tempat pembentukan, dan kamu adalah arsiteknya. Jangan menunggu semua orang berubah. Mulailah dari dirimu. Ucapkan kata-kata yang selama ini hanya kamu pikirkan. Kirimkan pesan kepada saudaramu, walau hanya satu kalimat. Pegang tangan anakmu dan dengarkan mereka, walau hanya 5 menit. Peluk pasanganmu tanpa syarat, walau hanya dalam diam. Karena tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi fondasi besar bagi perubahan yang akan datang esok. Jangan menunggu kesempurnaan. Mulailah dengan niat. Karena rumah yang penuh cinta tidak dibangun dalam satu hari, tapi dibangun dalam kesediaan untuk terus mencoba setiap hari. Dan inilah keajaibannya. Ketika kamu mulai mengubah suasana rumahmu, bukan hanya kamu yang berubah. Mereka yang dulu dingin mulai hangat. Mereka yang dulu menjauh mulai mendekat. Bahkan mereka yang dulu tidak percaya mulai bertanya-tanya dalam hati apa yang berbeda. Dan dari situ, gelombang perubahan menyebar ke lingkungan, ke komunitas, ke generasi yang belum lahir. Apa yang kamu bangun hari ini bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk anakmu dan anak dari anakmu. Kamu sedang menanam akar yang dalam agar pohon keluarga kalian bisa tumbuh menjulang tinggi, memberi naungan bagi banyak jiwa yang letih dan mencari tempat untuk pulang. Jangan remehkan apa yang bisa dilakukan oleh satu hati yang bersedia. Karena rumah yang berubah akan melahirkan dunia yang baru. Dan semuanya dimulai darimu. Jadikan rumahmu altar. Jadikan rumahmu taman pemulihan. Jadikan rumahmu surga kecil yang mempertemukan kembali hati-hati yang pernah terpisah. Karena ketika satu rumah dibangkitkan, satu generasi akan diselamatkan. Dan itulah warisan terindah. Bukan harta yang ditinggalkan, tapi kedamaian yang diwariskan. Bagian 5. Warisan baru. Sedang dilahirkan dari luka lama. Tidak ada jiwa yang berjalan jauh tanpa pernah terluka, dan tidak ada keluarga yang bertahan lama tanpa pernah retak. Luka adalah bagian dari perjalanan. Retakan adalah bagian dari pertumbuhan. Tetapi luka yang dibiarkan akan mewariskan rasa sakit, sementara luka yang dihadapi akan melahirkan kekuatan. Dan hari ini, kamu sedang berdiri di titik krusial, titik di mana luka lama tidak lagi menjadi warisan, melainkan menjadi pintu untuk menciptakan warisan baru. Selama ini,
Mungkin kamu merasa memikul sesuatu yang bukan milikmu, beban dari masa lalu yang tidak kamu ciptakan, tapi tetap harus kamu tanggung. Kamu merasakan dinginnya sikap yang diwariskan turun-temurun. Kamu mendengar kalimat-kalimat kasar yang tak pernah diproses. Kamu menyaksikan siklus keheningan yang lebih menyakitkan dari kata-kata. Tapi kamu, dengan segala kesadaranmu, memutuskan untuk berkata, cukup sampai di sini. Dan dari keputusan itulah bab baru dimulai. Warisan bukan hanya tentang harta yang diserahkan, bukan hanya tentang tanah, rumah, atau emas yang diwariskan. Warisan sejati adalah pola pikir, adalah energi, adalah cara mencintai. Dan kamu sedang menciptakan ulang itu semua. Kamu sedang menulis ulang lembaran-lembaran lama dengan pena kesadaran. Kamu sedang mengganti warisan trauma menjadi warisan pemulihan. Kamu sedang membalik lembaran dari generasi yang penuh ketakutan menuju generasi yang penuh pengharapan. Bayangkan suatu hari nanti, anak-anakmu berkata, aku merasa aman tumbuh di rumah ini. Atau cucumu berkata, aku bangga punya garis keturunan yang penuh kasih. Atau cicitmu bertanya, apa yang membuat kita jadi seperti ini? Dan nama yang akan mereka sebut adalah namamu. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu berani mengubah arah ketika yang lain memilih diam. Perjalanan ini memang tidak mudah. Kadang kamu merasa sendiri, kadang kamu menangis dalam diam, berharap ada yang mengerti beban yang kamu bawa. Tapi ingatlah, para pembawa perubahan memang sering berjalan dalam keheningan. Mereka adalah pilar yang tampak kokoh di luar, meski gemetar di dalam. Tapi justru karena keteguhanmu di tengah goyahmu, semesta mempercayakan padamu sesuatu yang tidak diberikan pada yang lain. Tugas suci untuk membangun ulang warisan. Dan kamu tidak akan gagal. Apa yang kamu alami sekarang mungkin terlihat seperti badai. Tapi, sesungguhnya itu adalah proses pembentukan. Seperti benih yang harus dikubur dalam tanah sebelum tumbuh. Seperti tanah liat yang harus diputar dalam roda sebelum menjadi tembikar indah. Seperti emas yang harus dibakar dalam suhu tinggi sebelum menjadi murni. Begitu pula kamu sedang dibentuk, sedang dimurnikan, sedang dipersiapkan. Dan warisan yang kamu bangun ini tidak akan pudar oleh waktu. Ia akan menembus batas usia, melampaui generasi, dan menyentuh jiwa-jiwa yang belum lahir. Karena warisan yang dibangun dari kesadaran tidak akan pernah mati. Ia akan hidup dalam cara orang saling menyapa, dalam cara pasangan saling menghormati, dalam cara anak-anak menatap dunia dengan penuh keyakinan dan cinta. Mulailah dari hal kecil, dari cara kamu berbicara, dari cara kamu mendengarkan tanpa menghakimi, dari cara kamu memeluk tanpa menuntut, dari cara kamu hadir tanpa menggurui. Karena dari tindakan-tindakan kecil itulah terbentuk energi besar yang akan menjadi warisan abadi. Ingat, warisan tidak hanya diciptakan oleh orang-orang besar dalam buku sejarah. Warisan sejati sering lahir dari rumah-rumah sederhana, dari meja makan yang penuh doa diam, dari kamar tidur yang menjadi tempat pengampunan, dari dapur yang menjadi ruang berbagi. Dan kamu, ya kamu, adalah arsitek
dari semua itu. Jangan remehkan langkahmu hari ini, karena dari satu langkahmu yang dipenuhi kesadaran, satu generasi akan belajar berdiri. Dari satu keputusanmu untuk mencintai, satu generasi akan belajar memberi. Dari satu pengorbananmu dalam diam, satu generasi akan merasakan damai. Kamu tidak sedang berjalan sia-sia. Kamu sedang menciptakan sesuatu yang tak bisa dibeli. Sebuah warisan yang tidak akan pernah dilupakan. Warisan yang mengalir dalam darah, dalam sikap, dalam napas mereka yang datang setelahmu. Dan satu saat nanti, saat dunia bertanya siapa yang mengubah arah garis keturunanmu, mereka akan tahu jawabannya. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena kehidupanmu telah membuktikannya. Warisan baru sedang lahir. Dari luka lama yang kamu ubah menjadi cahaya. Dari air mata yang kamu ubah menjadi pelukan. Dari keheningan yang kamu isi dengan pengertian. Dari cinta yang kamu berikan. Bahkan ketika tak ada yang membalas, dan dari sanalah segalanya dimulai kembali. Lebih baik, lebih indah, lebih bermakna untuk selamanya. Bagian 6. Ketika langit mempercepat waktumu, ada musim di mana segala sesuatu berjalan lambat. Kamu menanam, kamu menyiram, kamu menanti, tapi seolah tidak ada yang tumbuh. Harapanmu seperti terjebak dalam ruang hampa. Doamu terasa melayang tanpa arah. Kamu melihat orang lain melesat, sementara kamu tertahan dalam lingkaran yang sama, lelah, bingung, hampir menyerah. Namun justru di saat seperti itulah, sesuatu yang tak terlihat sedang disusun secara sempurna. Karena semesta memiliki cara kerja yang tak selalu dapat dibaca oleh waktu manusia. Dan kini, waktumu sedang dipercepat. Ini bukan kalimat penghiburan. Ini bukan janji kosong. Ini adalah realitas yang sedang terjadi dalam dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh rasa cemas atau logika biasa. Langit sedang mempercepat alur hidupmu. Apa yang seharusnya terjadi dalam 5 tahun akan diringkas dalam 5 bulan. Apa yang selama ini tampak jauh akan hadir lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Apa yang tertunda akan dikejar oleh takdir. Apa yang kamu pikir telah terlambat akan datang dengan waktu yang sempurna. Percepatannya bukan hanya dalam hal pencapaian, tapi juga dalam pemulihan. Hubungan yang renggang akan didekatkan kembali dengan cara yang lembut, namun ajaib. Luka lama akan sembuh, bukan karena dilupakan, tapi karena akhirnya dipeluk dengan keberanian. Jiwa-jiwa yang dulu berjalan menjauh akan kembali, bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin. Karena saat langit memutuskan untuk mempercepat waktumu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak masa lalu, tidak kesalahan, tidak kekurangan, tidak keraguan. Semua akan ditaklukkan oleh kasih yang sedang bekerja dengan kekuatan penuh. Namun, di tengah percepatan ini, kamu harus bersiap. Karena berkat yang besar memerlukan ruang yang luas. Dan kamu tidak bisa membawa beban lama ke dalam musim yang baru. Bebaskan dirimu dari kebiasaan yang melemahkanmu. Lepaskan pemikiran yang membatasi gerakmu. Bersihkan ruang hatimu dari bayangan orang-orang yang melukai, agar cahaya yang datang tidak terhalang. Percepatannya juga berarti bahwa
keputusan-keputusan penting akan datang lebih cepat. Maka kamu tidak bisa lagi hidup dengan keraguan yang berlarut. Kamu harus melatih kepekaanmu. Dengarkan intuisi. Dengarkan suara hatimu. Karena dalam masa percepatan, arah baru seringkali hadir dalam bentuk kesempatan kecil yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang sadar. Dan yang paling penting, tetaplah rendah hati, karena kecepatan bisa membuat manusia lupa. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak dipercepat untuk menyombongkan langkah, melainkan untuk melayani lebih banyak jiwa. Kamu tidak didorong lebih maju untuk meninggalkan yang lain, tetapi untuk menarik mereka ikut bersamamu. Kamu tidak dimajukan untuk menunjukkan siapa kamu, tetapi untuk menunjukkan siapa yang berjalan bersamamu dalam diam. Energi agung yang mencintaimu tanpa syarat. Kamu akan melihat bagaimana pintu-pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka satu persatu. Dan kamu akan terkejut, bukan hanya oleh apa yang datang, tetapi oleh caranya datang. Semua akan terjadi secara halus, namun dahsyat. Secara cepat, namun teratur. Dan kamu akan tersadar bahwa penantian panjangmu ternyata bukan sia-sia. Ia adalah penguat. Ia adalah pelatih. Ia adalah guru diam-diam yang sedang mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu minta. Tapi kamu harus berjalan. Ketika pintu terbuka, jangan berdiri ragu. Ketika suara itu memanggil, jangan menunda lagi. Karena momen ilahi tidak menunggu. Dan ketika ia datang dengan gelombang yang membawa perubahan dalam sekejap. Mereka yang siap akan terangkat. Mereka yang ragu akan tertinggal. Jangan takut dengan kecepatannya. Kamu sudah cukup lama berjalan dalam lambatnya waktu manusia. Kini saatnya berlari dalam arus cahaya. Kamu tidak akan kelelahan, karena kamu tidak berlari sendiri. Kamu akan terkejut betapa ringan langkahmu saat kamu tidak lagi membawa beban masa lalu. Kamu akan terheran-heran betapa tenangnya hatimu saat kamu berjalan dalam aliran yang benar. Dan ketika percepatan ini membawamu ke tempat yang selama ini hanya kamu lihat dalam doa, kamu akan mengerti segala sesuatu memang indah pada waktunya, dan waktumu adalah sekarang, bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang, saat ini, detik ini, di tempat ini. Keluargamu akan merasakannya. Rumahmu akan disinari oleh kehangatan baru. Anak-anakmu akan bertumbuh dengan keberanian yang belum pernah mereka miliki. Orang-orang sekitarmu akan terinspirasi oleh ketenangan yang kamu pancarkan. Dan semua itu bukan hasil dari kerja kerasmu semata, tetapi dari penyelarasanmu dengan kehendak semesta yang sedang mempercepat waktumu. Kamu tidak sedang bermimpi. Kamu sedang menyaksikan realitas barumu dilahirkan, lebih cepat, lebih terang, lebih utuh. Ini adalah musim di mana segala sesuatu yang lama digantikan oleh yang baru. Musim di mana langit tidak hanya menjanjikan, tetapi menggenapi. Dan kamu adalah bagian dari percepatan itu. Bagian dari naskah agung yang sedang dipercepat penutupnya untuk membuka bab baru yang jauh lebih megah. Jadilah siap, jadilah sadar, jadilah berserah.
karena waktumu telah tiba, dan ia datang lebih cepat dari yang kamu kira. Bagian 7. Gerbang takdir telah terbuka. Kini giliranmu melangkah. Segala sesuatu yang telah kamu lalui, air mata yang jatuh tanpa suara, peluh yang tak terlihat dunia, keheningan yang penuh doa, dan kesabaran yang terus bertahan meski jiwa nyaris retak, semua itu bukanlah kebetulan. Tidak ada satupun yang terbuang sia-sia. Semuanya adalah batu pijakan yang telah membawa kamu sampai ke titik ini. Titik di mana langit membuka gerbang takdir dan semesta berbisik lembut, kini giliranmu melangkah. Kamu telah menyaksikan badai. Kamu telah berdiri di tengah hujan yang tak berhenti. Kamu tahu rasanya dihujani keraguan, dicemooh dalam diam, dan disalahpahami oleh mereka yang bahkan belum mengenal isi hatimu. Tapi di balik semua itu, kamu juga merasakan sesuatu yang lain. Getaran kecil di dada, suara lembut di dalam jiwa yang berkata, "Teruslah maju." Dan hari ini, suara itu tidak lagi samar. Ia menjadi panggilan yang lantang dan jelas. Waktunya telah tiba. Inilah saat di mana keberanianmu akan menggema jauh ke depan, melewati generasi. Inilah saat di mana langkahmu akan mencetak jejak yang akan diikuti oleh banyak jiwa yang selama ini hanya menunggu seseorang untuk memulai. Dan kamu, ya, kamu adalah orang itu. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu bersedia. Gerbang telah terbuka. Bukan gerbang dari emas, bukan gerbang dari kemewahan dunia, tetapi gerbang dari kesadaran baru. Kesadaran bahwa kamu tidak lagi hidup untuk bertahan, tapi untuk mewujudkan. Bahwa kamu tidak lagi berjuang hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk garis keturunan yang akan mengingat namamu sebagai awal dari perubahan. Inilah waktunya kamu berhenti menyembunyikan cahaya dalam dirimu. Dunia tidak membutuhkan orang yang serba bisa. Dunia membutuhkan orang yang benar-benar hadir. Hadir dalam cinta. Hadir dalam kejujuran. Hadir dalam niat untuk membangun, bukan merusak. Hadir dalam keteguhan untuk berdiri tegak meski pernah dihancurkan. Mulai hari ini, hentikan kebiasaan mengecilkan dirimu demi membuat orang lain nyaman. Hentikan meminta izin untuk bersinar. Kamu tidak perlu menunggu validasi untuk menjadi cahaya. Cahaya tidak pernah meminta maaf karena terang. Ia hanya terus bersinar. Apa yang kamu miliki bukan sekadar mimpi. Itu adalah cetak biru kehidupan yang telah tertanam dalam jiwamu sejak sebelum kamu dilahirkan. Kamu telah diberi potensi yang tidak dimiliki orang lain. Dan itu bukan untuk disimpan. Itu untuk dibagikan. Itu untuk ditanam agar kelak bisa menjadi pohon yang menaungi banyak hati yang haus akan pengharapan. Jangan tunggu semua siap. Jangan tunggu semua sempurna. Keberangkatan agung tidak selalu dimulai dari istana. Ia sering dimulai dari hati yang remuk tapi tetap percaya. Dari jiwa yang lelah tapi tetap melangkah. Dari tangan yang kosong tapi tetap memberi. Langit sedang mempercepatmu, bukan hanya untuk memberkatimu, tapi agar lewat kamu,
Orang lain pun diberkati, anak-anakmu akan melihatmu dan berkata, "Aku ingin kuat sepertimu." Pasanganmu akan melihatmu dan berkata, "Aku tenang karena kamu tetap berdiri." Lingkunganmu akan melihatmu dan berkata, "Aku percaya lagi karena kamu tidak menyerah." Dan suatu hari nanti ketika semua ini menjadi kenangan, ketika rumahmu telah dipenuhi tawa yang dulu hilang, ketika meja makanmu penuh dengan cinta yang dulunya beku, kamu akan tersenyum dan berkata, "Semua ini dimulai saat aku berkata ya, ya, ya untuk memulai, ya untuk melepaskan luka, ya untuk memaafkan, ya untuk membangun, ya untuk taat, ya untuk percaya, ya untuk melangkah." Inilah waktunya untuk membalas panggilan takdir dengan satu langkah penuh keberanian, untuk menunjukkan pada semesta bahwa kamu siap, untuk menegaskan pada masa lalu bahwa ia tidak lagi memegang kendali, dan untuk membuka tanganmu kepada masa depan yang telah lama menunggumu. Jangan ragu, karena semua tanda telah muncul. Langit sudah bergerak, waktumu telah dipercepat, rumahmu sedang dibangkitkan, dan kamu adalah poros dari semuanya. Langkahkan kakimu dengan mantap, tegakkan kepalamu dengan lembut, bawalah warisan luka sebagai bukti keberanian, bukan beban ketakutan, dan melajulah. Karena apa yang menantimu bukan hanya berkat biasa, tapi kehidupan baru yang akan mengubah sejarah keluargamu untuk selama-lamanya. Gerbang telah terbuka, takdir sedang menunggu, dan kamu akhirnya siap melangkah. Kini kamu telah membaca hingga akhir, tapi ini bukan akhir dari perjalanan. Justru inilah awal dari lembaran baru yang akan kamu tulis dengan tinta keberanian dan pena keteguhan. Segala yang telah kamu terima hari ini, pesan-pesan yang menggugah hati, panggilan untuk bangkit, peringatan untuk bersiap, semua itu bukan sekadar rangkaian kata. Itu adalah kode dari semesta. Sebuah bisikan lembut dari dimensi yang lebih tinggi yang berkata, "Ini adalah waktumu." Bukan esok, tapi sekarang kamu bukan hanya mendengar, kamu telah merasakan. Sesuatu telah bergerak di dalam hatimu. Mungkin perlahan, mungkin seperti gelombang yang tak terlihat, tapi kamu tahu ini nyata. Ada sesuatu yang telah berubah. Pandanganmu terhadap dirimu sendiri, pandanganmu terhadap keluargamu, pandanganmu terhadap masa depanmu. Semua sedang diselaraskan dengan takdir yang lebih besar dari apapun yang bisa kamu rencanakan sendiri. Maka jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Tanamkan dalam hatimu bahwa tidak ada satupun perjuanganmu yang sia-sia. Setiap luka yang telah kamu bawa, setiap doa yang pernah kamu bisikan, setiap langkah kecil yang pernah kamu ambil dalam diam, semuanya adalah bahan bangunan dari rumah masa depan yang kini sedang dibangun batu demi batu oleh kesadaran dan ketaatanmu. Bangkitlah bukan untuk pamer, tapi untuk menjadi terang. Bersinarlah bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk menerangi jalan mereka yang masih tersesat dalam gelapnya trauma lama. Dan cintailah bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tahu bahwa cinta
dalam bentuknya yang paling murni, adalah kekuatan yang paling mampu menyembuhkan luka yang paling dalam. Sebelum kamu pergi, izinkan aku mengingatkanmu satu hal terakhir. Kamu tidak sendirian. Energi cinta semesta menyertaimu. Takdir baik sedang bergerak menuju rumahmu. Dan warisan baru sedang tumbuh dalam senyap di dalam dirimu. Jika pesan ini mengetuk pintu hatimu, aku undang kamu untuk menjadikannya nyata. Tekan tombol suka bukan hanya sebagai bentuk dukungan, tapi sebagai sinyal bahwa kamu menerima panggilan ini sepenuh hati. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap pesan baru yang akan memperkuat langkahmu dalam perjalanan besar ini. Dan tinggalkan komentar 77 sebagai tanda, sebagai deklarasi, sebagai getaran kuat ke semesta bahwa kamu telah membuka hati dan siap menerima perubahan. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih kuat dari satu jiwa yang sadar akan panggilannya. Dan hari ini jiwa itu adalah kamu.